Hura! Tepat pada tanggal 2 Februari tahun 1943, pasukan Jerman terakhir di Stalingrad menyerah kepada Tentara Merah, sekaligus mengakhiri salah satu pertempuran penting dalam Perang Dunia II. Pada bulan Agustus tahun 1942, Angkatan Darat ke-6 Jerman membuat kemajuan dengan melintasi Sungai Volga sementara Divisi Udara Nazi menggempur kota Stalingrad di Rusia hingga menjadi puing-puing. Jenderal Jerman Friedrich von Paulus memperkirakan bahwa akan memakan waktu 10 hari untuk merebut kota itu. Namun, tentara ke-6 Jerman ini menghadapi Tentara Merah yang memanfaatkan kota yang hancur untuk menjadi keuntungannya, dengan cara mengubah bangunan yang hancur menjadi benteng alami. Pasukan lawan pecah menjadi regu kecil yang saling bertarung untuk setiap wilayah. Pada bulan November, Soviet melancarkan serangan balasan besar-besaran, dan dalam waktu 3 hari, seluruh pasukan Jerman yang berjumlah lebih dari 200.000 orang telah dikepung. Selama 2 bulan berikutnya, Jerman mati-matian bertahan, menunggu bala bantuan yang tidak pernah datang. Kelaparan dan musim dingin Rusia yang brutal merenggut nyawa sebanyak pasukan. Ketika Marsekal Lapangan Jerman Paulus akhirnya menyerah pada awal 1943, hanya 90.000 orang Jerman yang masih hidup. Kini, Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin. Mantan intelijen KGB itu sudah memimpin negeri beruang selama 20 tahun sejak memenangkan Pilpres negara tersebut pada tahun 2000 silam. Selama Rusia dipimpin Putin, ada banyak kemajuan yang dibawanya. Baik dari segi ekonomi sampai dengan kekuatan militer yang kini menempati urutan kedua dunia. Global Firepower (GFP) merilis daftar kekuatan militer bertajuk 2022 Military Strength Ranking. Amerika Serikat berada di peringkat 1 dan Rusia di urutan kedua, dengan Power Index masing-masing 0,0453 dan 0,0501. Untuk menentukan skor Power Index suatu negara, GFP menggunakan lebih dari 50 faktor, dengan kategori mulai dari kekuatan militer dan keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Global Firepower merupakan situs berbasis statistik, yang melacak informasi terkait pertahanan dari 138 negara termasuk Indonesia dari sumber-sumber yang sepenuhnya independen. Adapun, Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Pihak Rusia menginvasi Ukraina dengan serangan udara dan rudal terhadap fasilitas militer Ukraina. Melalui pidatonya, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran pelecehan dan genosida dari rezim Kiev selama 8 tahun, demikian dikatakan Putin. Perang Rusia versus Ukraina. Rusia betul-betul melancarkan serangan militer ke Ukraina usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer Rusia. Kedua negara memiliki perbedaan kekuatan militer yang cukup signifikan. Seperti apa? Berdasarkan data dari BBC, Rusia dan Ukraina disebut mempunyai perbedaan jumlah pasukan militer yang signifikan. Rusia dilaporkan memiliki 2,9 juta personel militer sedangkan Ukraina hanya memiliki 1,1 juta personel militer. Selain itu, Rusia memiliki pasukan cadangan sebanyak 2 juta orang, sedangkan Ukraina hanya sekitar 900.000 orang. Tak hanya kekuatan pasukan, ternyata dari segi alutsista perang, kedua negara juga berbeda jauh. Salah satunya yakni pesawat tempur. Dilaporkan bahwa Rusia memiliki 1.511 pesawat tempur sedangkan Ukraina hanya memiliki 98 pesawat tempur. Perbedaan signifikan juga terjadi pada alutsista helikopter tempur. Berdasarkan data dari BBC, Rusia dilaporkan memiliki helikopter tempur sebanyak 544 unit, sementara Ukraina hanya memiliki 34 unit. Selain itu, perbedaan kekuatan alutsista darat antara Rusia dan Ukraina juga ternyata terpaut jauh. Berdasarkan sumber dari BBC,
Rusia memiliki 12.240 tank, 30.122 kendaraan tempur, dan 7.571 artileri. Jumlah tersebut berbeda cukup jauh dengan Ukraina yang hanya memiliki 2.596 tank, 12.303 kendaraan tempur, dan 2.040 artileri.